Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi yang cerah ini mari sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang tiada terhingga. Pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Agung ini melaksanakan ibadah salat Id dan sekaligus berhari raya. Salawat dan salam kehadiran junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di mimbar ini saya menyeru kepada kita semua mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua yang Dia perintahkan, meninggalkan semua yang Dia larang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tengah kehidupan yang terus berputar dengan aneka ragam godaan, tantangan dan cobaan, kita masih diberikan kekuatan untuk tetap berdiri tegak di jalan Allah. Paling tidak kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pagi hari ini, melaksanakan sholat, memandangkan takbir, tahmid, tahlil, dan ini terjadi di seluruh dunia pagi hari ini. Idul Fitri adalah muara dari hari-hari perjuangan kita menahan diri dari semua godaan dan melatih diri agar menjadi manusia bertakwa, yaitu manusia yang tak henti-hentinya menebar kebaikan sebagai bentuk ketundukan penuh kita kepada Allah sebagai pencipta seluruh semesta. Inilah misi utama kehadiran kita di muka bumi. Sejak dalam kandungan kita sudah bersaksi bahwa seluruh hidup yang kita jalani
hanya diabdikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sungguh kami adalah orang-orang yang dengar terhadap kesaksian ini." Inilah kecenderungan asasi yang ada dalam diri setiap manusia. Semua manusia memiliki potensi untuk selalu dekat dengan Allah sebagai bentuk manifestasi dari perjanjian kita dengannya sejak dari dalam kandungan. Dan bila kita berhasil mempertahankan perjanjian kita dengan Allah, maka kita akan menjadi manusia yang fitri, yang bertakwa, dan hanya menjadikan Allah sebagai tempat bergantung atas segala duka dan suka. Dengan perjanjian itu, manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Namun dalam perkembangannya, kecenderungan asasi tersebut tidak jarang terkalahkan dan tertutupi oleh hawa nafsu dan kepentingan duniawiah semata. Lingkungan keluarga, masyarakat, dan dunia global begitu kuat menggedor, bahkan membentuk kepribadian kita. Disinilah kefitrahan kita sesungguhnya dipertaruhkan. Anak yang lahir dan dibesarkan di lingkungan yang diwarnai oleh perilaku-perilaku menyimpang seperti korupsi, kolusi, premanisme, dan menghalalkan segala cara untuk meraih kepentingan akan membentuk pribadi-pribadi yang menyimpang pula, sekaligus mengubur misi suci yang Allah embankan kepada manusia. Sebaliknya, lingkungan yang bersih dari segala bentuk kemungkaran akan membentuk pribadi-pribadi yang bersih pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga diperoleh jalan keluar yang efektif bagi kehidupan umat manusia itu sendiri. Hilangnya kesabaran sering mendorong orang untuk menghalalkan segala cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah makna derita dan cobaan di tengah kesejahteraan yang sering kita impikan. Semua yang ada di dunia ini memiliki makna pembelajaran bagi umat manusia. Cobaan dan berbagai bentuk kendala yang hadir di muka bumi menuntut kerja keras kita semua, mengerahkan segala upaya melalui kerja keras dan komitmen yang kuat untuk kepentingan umat merupakan bentuk perjuangan. Karena itu, hidup pada dasarnya adalah perjuangan. Tidak ada yang instan dan hadir dengan berpangku tangan. Semua melalui proses panjang dengan peluh, bahkan tangis dan air mata. Dan itulah yang Allah contohkan melalui nabi-nabi dan rasulnya. Para nabi dan Rasulullah diutus ke muka bumi dengan misi agung ketuhanan, berjuang keras sampai pada makam kemanusiaan yang mulia. Ia tidak hanya berjuang untuk menebarkan peringatan sedih dan kabar gembira dari Allah pada umumnya saja, tapi juga berjuang untuk menjadikan dirinya sebagai hamba terbaik di sisinya. Walaupun mereka sudah dijamin masuk surga, namun sebagai tanda terima kasih atas kasih dan rahmat Allah, justru mendorong para nabi dan rasul mengorbankan segala nafas kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan membutuhkan pengorbanan jiwa, raga, dan harta. Inilah yang membedakan perjuangan dengan sekedar perbuatan. Perjuangan merupakan ekspresi komitmen terdalam yang berlandaskan akal, emosi, dan hati. Itulah sebabnya Allah begitu menghargai orang-orang yang berjuang. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguh orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu untuk berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Pengorbanan merupakan bukti dari komitmen perjuangan.
Maka perjuangan dan pengorbanan itulah Rasulullah SAW berhasil mengantarkan masa kegelapan spiritual yang dialami oleh umat manusia menuju pencerahan spiritual yang dirasakan saat ini dan sampai nanti hari kemudian. Begitupun yang dilakukan oleh para pejuang negeri ini. Mereka dengan mengorbankan jiwa dan raganya demi kemaslahatan yang mungkin tidak langsung dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh generasi sesudahnya. Mereka seperti lilin yang ikhlas mengobarkan api demi menerangi orang lain agar tidak terjerumus dalam genggaman kolonialisme dan imperialisme. Kalau para nabi berjuang untuk mencapai kesempurnaan spiritual, kalau para rasul berjuang untuk menyebarkan firman Allah, kalau para pejuang dan pahlawan berjuang untuk meraih kemerdekaan, maka kita sebagai umat, sebagai anak bangsa, seharusnya lebih kuat lagi berjuang melanjutkan perjuangan para nabi dan pejuang itu. Kenyataan hidup yang kita rasakan saat ini dengan segala problematikanya seharusnya menjadi ladang perjuangan demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan kita semua. Perjuangan bukan sekedar kata-kata heroik yang dikumandangkan dalam setiap kontestasi, pilkada, pemilihan presiden atau pemilu pada umumnya, tetapi kerja konkret melalui berbagai aktivitas yang terus-menerus dan konsisten yang memungkinkan terwujudnya kesejahteraan tersebut, baik itu ekonomi, politik, kemanusiaan, sosial, budaya, dan sebagainya. Perjuangan bisa dilakukan secara maksimal dengan dibangun sinergi antara pemerintah dan rakyat. Karena perjuangan merupakan tuntutan dalam realitas kehidupan yang beragam ini, maka perjuangan berlangsung sepanjang hidup. Perjuangan tak terhalang oleh waktu dan usia. Kapan, di mana, dan berapapun usia seseorang selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula perjuangan dilakukan. Dengan itulah kemudian hidup ini bisa terus bergerak menuju cita-cita mulia yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan hidup di dunia ini seperti air yang menumbuhkan tanaman di muka bumi. Ini berarti bahwa dalam kehidupan umat manusia kita mesti memberi manfaat bagi lingkungan dan orang lain. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardh fasbaha hashiman tadurruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi suburlah karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah lah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Secara umum, misi hidup sebagai lahan perjuangan diharapkan bermuara pada dua aspek, yaitu tegaknya kebaikan dan hancurnya kemungkaran. Itulah sebabnya perjuangan bukan sekadar perbuatan, tapi sebuah upaya yang kuat yang dilandasi oleh niat yang kuat pula. Itu pula kenapa niat menjadi inti dari segala bentuk perbuatan, dan niat inilah yang harus kita rawat agar perjuangan bisa terus berlanjut dan manfaat maksimal terus hadir bagi kehidupan masyarakat. Hal ini penting karena manfaat yang bisa kita berikan dalam kehidupan di dunia ini tidaklah abadi, karena hidup hanyalah sementara. Hidup dengan manfaat yang ditebarkan layaknya tanaman yang tumbuh berkat air, kemudian layu, kering, dan hilang terbawa angin. Itulah perumpamaan yang Allah sampaikan dalam surah Al-Kahfi ayat 45 di atas. Karena itu perjuangan harus dimaksimalkan agar manfaatnya bisa dirasakan dalam kuantitas yang lebih besar, dalam waktu yang berkesinambungan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjuangan sebuah keniscayaan, karena hidup tak pernah berhenti bergerak. Pergulatan antara yang hak dan yang batil, antara kebaikan dan keburukan, antara manfaat dan mudarat, dan antara kejahatan dan kemaslahatan, memerlukan perjuangan agar kehidupan ini bisa sesuai dengan jalan yang kita cita-citakan bersama, yaitu kehidupan yang aman, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang dirahmati Allah. Fa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وقال قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وسرته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا بلاء إلا دفعته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا يا الله صلاتنا وصيامنا صيام رمضان وصيامنا صيام رمضان وصيامنا صيام رمضان برحمتك يا مجيب السائلين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وبركة في بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله
Allah